Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma, semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pernah ibu-ibu mendengar, Bunda Rafael mendengar, kenapa kamu diam saja saat tahu mereka membicarakan keburukan-keburukan kamu di belakang? Ini katanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW maksudnya Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i itu kan seorang yang terkenal, terkemuka juga di dunia dalam mazhab yang di dunia, apalagi di Asia Tenggara kan mazhab Imam Syafi'i yang banyak, termasuk kita di Indonesia kan. Ditanya oleh sahabatnya, boleh dikatakan muridnya lah, jamaahnya lah, kenapa kamu diam saja ketika ada orang membicarakan kejelekanmu atau keburukanmu di belakangmu, ya kan? Nah, apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? Sebenarnya katanya, orang yang membicarakan diriku di belakangku tentang segala kejelekan lah, keburukan, ya kan? Dia tuh sebenarnya tidak membahayakan duniaku, ya, tidak membahayakan duniaku. Kemudian jelas dia itu bermanfaat untuk akhiratku, maka biarkan aja lah dia meneruskannya. Artinya seorang menggibahkan kita, menggibahkan tuh kan menjelekkan. Menjelekkan tuh bisa jadi yang digibahkan tadi, yang dibicarakan tadi, yang dibahas tadi bisa juga sebenarnya sih ada kelemahan kita atau sesuatu yang tidak kita sukai. Aib itu kan sesuatu yang membuat kita harus menutupnya, yang tidak mau kita orang lain mengetahui. Sementara diri kita sendiri saja malu kita, makanya kita berharap kepada Allah, Allah ampuni. Setiap orang tidak ada yang tidak punya aib. Mana pula orang tidak punya aib, kita bukan malaikat. Malaikat ya roh suci, tidak ada godaan, hanya siap mengabdi 24 jam kepada Allah. Kalau kita kan ada yang namanya makhluk, iblis, setan, jin, tuyul, dan dedengkotnya itu yang menggoda. Tapi ingat kata Allah, orang akan selalu dalam koridor yang benar, yang diridai oleh Allah apabila mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Tapi sebagai manusia, ibu-ibu kan tahu, iman kita itu kan bisa naik, bisa turun. Makanya kemarin dalam tabligh akbar, alhamdulillah, pada hari Kamis 15 Januari 2026, 27 Rajab, jatuhnya di sana pelang jalagaranya tabligh akbar saya kasih di Masjid Nurul Hidayah, Kota Barunan 20, Lubek. Makanya dikasihnya tema kepada saya dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, kita jadikan sebagai momentum taubat dan pembaharuan iman. Jadi bagaimana Isra Mi'raj itu kaitannya dengan taubat, dengan bagaimana dengan pembaharuan keimanan. Jadi intinya di sana bukan saya membahas lagi yang Isra Mi'raj, intinya bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Makanya kita ada majelis ta'lim ini, majelis ilmu, majelis dakwah. Kenapa? Dengan ada majelis-majelis tadi, kita ya selalu diingatkan, ya kan? Selalu diingatkan. Makanya agama Islam itu adalah adinu nasihah. Agama Islam itu adalah sebagai nasihat. Makanya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal ars innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Azim.
Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia ini merugi. Kecuali 3 yang membuat manusia tidak merugi. Pertama, orang beriman. Orang-orang beriman. Yang kedua, orang mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, apa? Orang yang nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi nasihat menasihati dan kebenaran kesabaran itu salah satunya bergaul dengan orang-orang saleh, dijemput hidayah itu, dihadiri majelis ilmu itu, dihadiri majelis ta'lim itu, di mana ada kajian, ya kan? Sebelumnya tentu kita petunjuknya membaca Al-Quran ini tadarus, tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran, kan? Kan Quran dan hadis kedua-duanya seiring sejalan, itu petunjuknya. Tapi bagaimana kita hadiri majelis-majelis ilmu itu tempatnya ya di masjid, di musala, di langgar, di surau, di kampus, di kajian, ya kan? Jadi kita kembalikan kepada pertanyaan murid atau bisa jadi jamaah daripada Imam Syafi'i tadi. Biarkan saja lah, santai aja lah, itu masalah dunia, tidak akan membahayakan untuk masalah akhirat dong. Malah bermanfaat untuk akhirat awak. Semakin dibicarakan, dibahas, dijelekkan, ya, kita tidak ada mengklarifikasinya, tidak perlu bagi Imam Syafi'i. Karena apa? Habis waktu untuk menanggapi orang, saya tidak begini, saya tidak begini, saya tidak begini. Sebenarnya tidak begini, Bapak tidak bertanya, habis waktu. Lebih baik semakin diperkatakan orang, semakin dijelekkan orang, semakin meminta ampun kita kepada Allah, semakin introspeksi kalau seandainya itu benar. Kalau tidak sebenar, semakin kedekatan ubudiyah kita kepada Allah, semakin kita minta ampun kepada Allah, diberi orang itu petunjuk agar dia mendapat hidayah menjadi lebih baik, dan sedekah bagi kita karena telah merelakan diri diperbincangkan, digunjingkan dan dijelekkan, menabung investasi untuk akhirat. Amalan-amalan dari perbuat orang itu, ibadah hajinya, ibadah salatnya, sedekahnya, berbuat baiknya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, Jumat berkahnya, ilmu yang diberikannya kepada orang itu, akhirnya semua kebaikan-kebaikan itu berpindah kepada kita. Nah, itu dalam hadis sahih itu Imam Bukhari, semua kebaikan-kebaikan itu pindah kepada kita. Kemudian dosa-dosa kita dipindahkan kepada dia. Tidak juga impas lagi dalam hadis Rasulullah itu, tidak juga dia impas lagi perbuatan dosa-dosanya banyak dilakukan kepada kita yang dizalimi dengan diperkatakan banyak-banyak tadi dan segala macam tadi, berketerusan, sudah gibah, tambah pula memfitnah, tambah pula namimah. Memfitnah adalah semacam melakukan suatu apalah namanya ya, penjatuhan nama baik seseorang, pencemaran nama baik seseorang. Kalau gibah bisa jadi yang sebenarnya, tapi itu walaupun yang sebenarnya kita tidak wajib membicarakan orang, tidak boleh maksudnya. Karena itu sama dengan memakan bangkai saudara yang telah mati. Itu dalam Quran surah Al-Hujurat 11, 12, 13 tadi. Orang diperkatakan, dipergunjingkan itu lebih baik dari orang memperkatakan, mempergunjingkan yang orang malolo tadi, mencemeh, mengejek. Jadi lebih baik orang yang lebih mulia dan lebih baik dia di hadapan Allah daripada orang yang menghina, memperjelekkan, menggibah, memfitnah, ya kan, mengolo-olo. Lebih baik orang yang diperkatakan, dihinakan tadi di hadapan Allah, lebih baik dia bisa jadi saja dia tengah malam dia bertakarub ilallah di sepertiga malam, biasa jadi saja dia membantu mensekolahkan orang secara diam-diam, membantu anak yatim, bisa jadi saja dia cepat membaca Al-Quran, dia amalkan tapi dia sembunyikan, dia setiap pagi subuh dia bersedekah tapi dia sembunyikan, setiap dia berbuat baik, dia doakan agar kebaikan tadi itu memberikan semacam syafaat buat keluarganya, buat yang meninggal, dilapangkan kuburnya. Mungkin saja usuk ibadahnya tuh lebih daripada orang-orang yang berpakaian, misalnya berpakaian seperti orang ahli agama gitu ya, yang gamisnya dalam, meleo-leo ke lantai gitu ya, atau sorbannya tinggi, jubahnya. Bukan berarti kita mengucilkan atau menjelekkan orang yang pakaian dalam, tidak. Maksudnya bisa jadi saja dia biasa saja, kayaknya kere, tapi di hadapan Allah dia tidak kere. Nah, jadi ingat ya, apabila seseorang menjelekkan, menjatuhkan, menghina segala macam itu, lebih mulia orang diperkatakan itu, lebih tinggi derajatnya dari kita. Nah, jadi jangan memandang seseorang itu dari segi hal yang nampak, misalnya pangkat, jabatan, pengaruh, ya, punya pengaruh di masyarakat, punya pengikut. Jangan seperti kita ini kan punya pengaruh ini.
Kan di mana-mana dipanggil ini, jangan mengira orang ini lebih mulia. Jangan mengira kami lebih mulia. Bisa jadi saja amalan ibu-ibu lebih mulia daripada orang yang mengatakan tadi. Artinya bukan berarti kami menjelekkan diri kami pula sebagai juru dakwah, tidak. Barangkali saja ada begitu. Tapi insya Allah walhamdulillah, tentu kalau bagi saya pribadi, apa yang kita katakan terlebih dulu kita memperbuat. Kajian ini bukan untuk orang lain. Kalau bagi saya kajian ini lebih terutama untuk saya dulu sebagai yang menyampaikan. Kalau bagi saya pribadi. Jadi berkata tapi tidak berbuat apa yang dikatakan. Insya Allah tidak begitu. Ya. Bertelinga tapi tidak mendengar. Ya. Berhati tapi tidak merasa. Bergunjing hampir tiap hari. Nah, itu yang menghabiskan. Ya. Sholat ya juga, kajiannya juga, mengaji ya juga, tadarus ya juga, umrah ya juga, haji ya juga. Tapi bergunjing juga tiap hari. Jadi itu yang menghabiskan, bergunjing, bergibah tadi, menjelekkan tadi. Kita kembali kepada Imam Syafi'i. Biarkan saja, teruskan saja lah. Untuk apa dilarang? Ya hobinya ngomong, gimana lagi? Tapi kalau di hadapan kita tahu wajib kita menegur. Karena tidak amaruh nahi mungkar. Sudah kita tegur, kebiasaannya begitu ya biarkan aja. Masa mulut orang ditutup, gimana pula menutupnya? Yang bisa ditutup itu mulut botolnya. Ya, tapi kalau botol ini sudah melimpah juga dia akan tumpah sendiri ya. Akan terbuka ini sendiri kan. Nah, yang bisa ditutup tuh yang kita kendalikan tuh mulut botol ini. Kalau mulut orang tidak bisa kita mengendalikan. Yang penting kalau nyo semakin beriman kepada Allah, nyo semakin banyak diamnya tidak membahas masalah orang itu saja. Karena itu menghabiskan amal ibadah. Sudah ambil sama ibadah, banyak lagi dosa juga terhadap orang itu. Akhirnya dia juga dibenamkan ke neraka. Karena pailit dia bangkrut. Tidak sebanding amalannya banyak, tapi kejahatan mulutnya menzalimi orang sampai menangis orang. Itu kalau kata Imam Syafi'i menanggapinya dengan santai aja. Tidak perlu pula kita menangis karena untuk dunia itu. Akhiratnya apa? Kita yang akan menabung. Kita yang mulia di hadapan Allah. Perbuatan hajinya, perbuatan dia menyantuni anak yatimnya, mendirikan masjidnya, murah hajinya, pindah kepada kita amalan Al-Quran yang dibacanya, pindah kepada kita tahajudnya. Kita yang dijelekkan dan diomongkan. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ini diam itu merupakan diri kita itu untuk mencegah dari memfitnah. Kalau orang dah biasa memfitnah karena dari kebiasaan menggibah. Menggibah itu membicarakan aib orang lain itu. Ya kan? Sudah biasa menggibah itu dah lumrah saja akan timbullah memfitnah. Memfitnah itu tuh tingkatan dari menggibah. Fitnah itu membuat suatu mengada-ngada yang tidak dilakukan orang dibilang melakukan orang sehingga di di-share di media sosial. Sekarang kan mainnya media sosial. Di-share media sosial, ya kan? Media sosial tuh banyak tuh, Twitternya lah, WA-nya lah, YouTube-nya lah, Instagram-nya, FB-nya dan lain sebagainya, banyak. Ya kan? Wah, sangat viral itu. Sedikit masalah difoto atau direkam, ya kan? Dikasih caption yang luar biasa. Nanti channel ini juga menyiarkan, ditambah lagi. Wah, channel ini tambah lagi. Kayak kasus yang lagi beredar viral saat sekarang. Masalah keluarga orang kita yang ribut semuanya. Padahal yang mengomentari itu berjilbab juga, besar juga kayak gini jilbabnya. Dia pula komentari, dia wanita, dia pula mengomentari wanita. Dia wanita, dia pula menjelekkan wanita. Ya kan? Sesama wanita masa menjatuhkan, sesama manusia aja yang beriman aja saling menjaga aib. Dijaga aib itu. Kita pula yang menjelekkan, kita wanita. Apa yang kita katakan itu kita gini-gini kan. Suatu saat kan akan terjadi kepada diri seseorang. Makanya lebih diam, kata Imam Syafi'i. Istighfar diam. Kalau dilihat juga untuk pembelajaran keluarga kita, lihat saja lah, tidak usah komen yang macam-macam. Mudah-mudahan saudaraku cepat kelar masalahnya, bawalah bertajuk. Mudah-mudahan saudaraku bertambah keimanan setelah ini menjadi orang lebih tawadu. Amin. Itu nggak apa-apa, itu doa diwajibkan kita mendoakan saudara kita. Kan tadi dalam awal ars tadi, kok enggak? Orang sudah jatuh tertimpa tangga, kita pula ini. Saya nggak setuju itu. Kita wanita juga memiliki anak wanita, juga memiliki saudara wanita. Jadi jangan dengan komentar kita itu seolah-olah kita merasa lebih daripada orang, timbullah semacam kesombongan tadi. Ya kan? Timbul macam kesombongan tadi. Insyaallah astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka ini
kuntu minaz zalimin. Saya tidak termasuk ke dalamnya. Saya misalnya mengaji begini, saya tidak, insya Allah tidak seperti itu. Semakin kita mengaji, semakin tawadhu kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin takut kita dengan Allah. Ya, semakin jauh kita dari perbuatan dosa. Jadi orang yang beriman harus berilmu. Orang berilmu harus beramal. Jadi iman, ilmu, amal. Kalau tidak berilmu kita bagaimana beriman dengan baik? Bagaimana kita akan mengamalkan beribadah dengan baik? Beriman ada, berilmunya kurang. Bagaimana kita beramal? Padahal menjaga mulut itu, kata Imam Syafi'i, kan dari hadis Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam kan, sikap diam itu menjaga diri dari untuk memfitnah, sehingga menjaga kehormatan. Beliau juga menyampaikan Imam Syafi'i itu, sikap diam terhadap orang bodoh suatu kemuliaan. Berarti dia baladah bodoh. Mungkin saja dia S3, S2, S1, tapi secara keislaman, awam mungkin ilmu agamanya itu dia bodoh. Apalagi pula ditukum pula mungkin dia tidak S2, S3, S1. Berkomentar lagi, tambah bodohnya lagi. Ya kan? Orang secara strata S1, S2, S3, santri, pesantren, mana bodoh itu? Dikajinya Al-Quran dan hadis. Dikajinya semuanya. Ya, tapi ketika dia melakukan semacam kejelekan, gibah dan segala macam yang saya sebutkan tadi, dia termasuk baladah di dalamnya. Baladah secara kabura maktan, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya tadi. Jadi dia bagaimana orang yang ada ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya? Bagaimana itu? Sama juga dengan seperti lilin, seperti kayu bakar yang menghabiskan dirinya sendiri, yang menghancurkan diri sendiri. Dia berikan penerangan kepada orang, dirinya sendiri dibiarkannya teraniaya, hancur dan terbakar. Ya kan? Jadi itulah orang yang baladah tadi karena kabura maktan, mengatakan tapi tidak melakukan. Berilmu tapi tidak berbuat dengan ilmunya. Itu termasuk kabura maktan, itu termasuk orang yang bodoh juga di dalamnya kalau menurut pengertian bodoh itu. Bodoh bisa jadi juga dia kurang ilmu agama Islamnya tuh. Lah biasa saja ndak ada keilmuannya doh. Kita ndak boleh bodoh, kita wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki, muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang mukmin itu dari mulai dia lahir sampai lahir itu dalam ayunan tua sampai ke lubang lahat. Tidak ada batas menuntut ilmu. Doh. Kemudian dengan awak diam tadi, bagaimana mencegah perdebatan yang sia-sia? Karena menghadapi orang suka memfitnah itu membuang waktu, Mas. Kata ibu tadi, kata Bu Rana tadi, jelaskan ke sini, klarifikasi ke sini, terbuang waktuan untuk itu. Doh. Lebih baik mengaji, lebih baik salah taubat banyak. Ya kan? Manga itu nawalayani, tidak perlu layani doh. Itu bermanfaat untuk akhirat awak. Untuk dunia awak ayo rugi tapi bermanfaat untuk semakin awak banyak dizolimi. Investasi, investasi amal wak menuju surga. Lah, jadi Imam Asy-Syafi'i ini menggunakan perumpamaan singa yang ditakuti karena diamnya. Sementara anjing suka mengonggong justru menjadi bahan permainan. Singa kan dahsyat tuh. Di YouTube ada itu orang yang kameramen yang suka meliput berita flora dan fauna itu. Dia sedang meliput di hutan lindung belantara, tapi hutan yang memang khusus untuk dilindungi, dipelihara gitu ya. Dia berdiam-diam menyorot yang namanya zebra-zebra tadi, memvideokan. Tapi dia sadar singa dari sini, tiba-tiba ada singa. Tapi dia sadar dari singa itu dia diam saja. Kalau kita kayak orang seperti kita kan beristighfar sebanyak-banyaknya, diam, tidak bergerak. Dalam memegang kamera itu dalam tidur ini diam. Kalau dia Islam tentu dia beristighfar. Kalau dia agama yang lain tentu dia mengingat Tuhannya. Dengan diam tadi singa tadi lari dia tak ada lagi. Coba kita bergerak kayak gini. Coba kita memberontak, pasti cabi oleh singa. Langsung diterkam dan cabi-cabi oleh singa. Ya kan? Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i. Tapi semakin kita tanggapi semakin bertangka-tangka jadinya, bunuh-bunuhan jadi nak adu gunanya doh. Tapi itulah yang namanya singa tadi. Jangan awak kenal singa itu dengan kebuasannya. Tapi bagaimana kita
yang ditakuti itu karena diamnya singa tadi, ya kan? Kemudian kalau anjing kan suka mengonggong tuh, nggak takut orang, dia perolok-olok kan orang, malah berjoget-joget. Nah, terus kejar oleh anjing, dia begini dia, dikasih tulang enak-enak, anjing tuh diam lagi. Atau kalau ada makanan, diperolok anjing tuh, dikejar oleh anjing tuh, dia lari ke atas. Seperti itulah diperolok, nggak takut dia ganggu orang dengan gonggongan anjing. Jadi seperti itulah Imam Syafi'i mencontohkan di alam ini. Jadi kata-kata singa itu ditakuti karena diamnya, sementara anjing suka mengonggong justru menjadi bahan permainan. Jadi jawaban rinci Imam Syafi'i itu bagaimana fitnah, gibah, fitnah dan namimah itu adalah ujian dunia. Tak terlalu repot bana dengan dunia. Kodo anggap sih itu sebagai ujian kehidupan awak di atas dunia. Jadi baiklah ibu semuanya, kita tutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi keceknya kamu ngaji, baru suluan bu Biko, kamu ngaji ibu. Ala Yasin Habibillah.